Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Syahamah Official dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan termasuk orang yang mendapatkan keberkahan dan ampunan pada bulan suci Ramadan ini. Pemirsa Syahamah Official, kita masih melanjutkan kajian kitab ringkasan Sulamut Taufiq, dan sekarang kita telah memasuki perkataan muallif ataupun penulis kitab. Qala al-muallifu rahimahullah, fayatalakhasu min ma'na ma madha itsbatu 13 sifatan lillahi ta'ala takarrara dzikruha fil Qur'ani imma lafdhan wa imma ma'nan katsira. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi pengarang kitab ini melanjutkan kesimpulan dari makna syahadat pertama ini adalah menetapkan 13 sifat bagi Allah Ta'ala. Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang wajib dipelajari setiap mukallaf itu tentang sifat-sifat Allah ada 13 sifat. Harus diketahui dan diyakini. Sebagian mengatakan bahwa yang wajib dipelajari daripada sifat-sifat Allah itu diyakini dan difahami dengan benar, itu ada 20 sifat. Dan perbedaan ini hanya perbedaan yang secara lafaz atau secara cara mengungkapkan saja. Adapun kalau dilihat yang mengatakan 13 atau yang mengatakan 20, itu sama-sama menyampaikan bahwa sifat-sifat ini bukan istilahnya salah satu yang lainnya menambahi hal yang baru. Yang mengatakan 13, kenapa mengatakan 13? Karena 7 sifat yang lainnya sudah terkandung dalam yang 13 itu. Yang mengatakan 20 karena merincikan daripada sebagian sifat yang 13 itu. Jadi tidak ada permasalahan antara yang mengatakan 13 sifat atau 20 sifat. Yang sering terulang penyebutannya dalam Al-Quran dan hadis, baik dengan lafaz maupun maknanya saja. Nah, kenapa para ulama mengatakan wajib mempelajari sifat-sifat ini? Karena begitu seringnya terulang sifat-sifat ini baik di dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik secara lafaz tertulis, secara teks begitu di dalam Al-Quran, seperti firman Allah, wa huwas sami'ul basir, disebutkan di situ bahwa Allah bersifat sami', yang diambil darinya sifat sama' bagi Allah. Juga Allah bersifat basir, yang diambil dari situ sifat basar, maha mendengar dan maha melihat. Begitu juga dalam hadis Nabi sering disebutkan. Ditambah lagi bahwa sifat yang 13 ini, kalau orang mau mempergunakan akal sehatnya, orang yang mau tafakkur, berfikir, dan mempergunakan akal sehatnya, pasti akan mengetahui bahwa yang namanya pencipta alam semesta itu bersifat dengan sifat-sifat yang 13 ini. Tidak mungkin tidak bersifat dengan sifat yang 13 ini. Tidak mungkin bersifat dengan lawan-lawan daripada sifat yang 13 ini. Lalu apa saja sifat-sifat tersebut? Wahiyal wujudu wal wahdaniyatu wal qidamu ayil azaliyatu wal baqa'u wa qiyamuhu binafsihi wal qudratu wal iradatu wal ilmu was sam'u wal basaru wal hayatu wal kalamu wal mukhalafatu lil hawadithi. Yaitu yang pertama, Allah itu kita yakini bahwa Allah itu bersifat wujud,
yang maknanya Allah itu ada. Tidak ada keraguan akan adanya Allah, tidak ada keraguan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ragu bahwa Allah itu ada, karena siapa yang ragu maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala ada, dan itu dibuktikan oleh akal yang sehat. Sebagaimana suatu bangunan menunjukkan ada yang membangunnya, suatu tulisan menunjukkan ada yang menulisnya, begitu juga alam semesta ini menunjukkan ada yang menciptakannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wahdaniyah, yang maknanya bahwa tidak ada sekutu baginya, bahwa kita umat Islam hanya menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang berbilang-bilang, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mengakui ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita katakan berhak disembah satu-satunya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Yang dalam ayat ini penegasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian juga yang tadi kita lewatkan dalil dari Al-Quran bahwa Allah itu ada, dan terdapat di dalam Al-Quran dalil bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan ada. Firman Allah Ta'ala, "Afillahi syak", yang maknanya tidak ada keraguan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bahwa Allah itu azali, bersifat dengan azaliyah, yaitu tidak bermula. Allah Subhanahu wa ta'ala adanya tanpa permulaan. Allah bukan seperti kita. Kita ini keberadaannya itu setelah tiada. Dahulu kita tidak ada. Kemudian setelah itu kita dilahirkan, kita ada. Jadi keberadaan kita makhluk itu diawali dari ketiadaan kemudian menjadi ada. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala adanya bukan didahului oleh ketiadaan. Allah Subhanahu wa ta'ala ada dan tidak pernah tiada. Kemudian yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat al-baqa, yaitu yang tiada berakhiran, yang kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mati, tidak fana, tidak hancur, dan tidak mengalami akhiran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ada tanpa permulaan, sebagaimana keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan, begitu juga keberadaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Allah sebagaimana yang kita katakan tadi, ada dan tidak pernah tiada. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi, yaitu tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada para malaikat. Allah tidak berhajat kepada makhluknya, karena Allah lah yang menciptakan makhluknya. Allah yang memberikan mereka ilmu, Allah yang memberikan mereka kekuatan, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah tidak berhajat sedikit pun kepada makhluknya, tidak membutuhkan kepada makhluknya. Dia maha kaya, yang dalam artian tidak bersifat butuh kepada suatu apapun daripada makhluk ciptaannya. Allah memerintahkan kita beribadah, melakukan sholat 5 waktu, bukan karena Allah mengambil manfaat dari ibadah kita, tetapi kebaikan dari ibadah tersebut itu kembali kepada kita. Allah melarang kita daripada melakukan maksiat, perbuatan-perbuatan yang diharamkan, bukan karena dengan itu tertolak mara bahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana
tidak mengambil manfaat dari makhluknya, juga Allah Subhanahu wa taala mustahil dikenai mara bahaya atau dikenai mudarat daripada makhluknya. Jadi Allah memerintahkan kita melakukan kewajiban bukan karena ada di situ manfaat bagi Allah, tetapi manfaat itu kembali kepada kita, kembali kepada keselamatan kita di dunia dan akhirat. Begitu juga Allah melarang kita daripada sesuatu yang haram, bukan karena kalau kita melakukan yang haram atau yang maksiat Allah akan dikenai mara bahaya. Tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala dikenai suatu mara bahaya apapun, karena Allah pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada langit, tidak membutuhkan kepada bumi, tidak membutuhkan kepada sorga dan neraka, tidak membutuhkan kepada arsy, karena Allah telah ada sebelum itu semuanya. Allah yang menciptakan itu semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ada tanpa itu semua, begitu juga setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan arsy, Allah tetap tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluk tersebut. Allah tetap ada tanpa tempat. Allah tidak di langit karena Allah telah ada sebelum adanya langit. Allah tidak di bumi karena Allah telah ada sebelum adanya bumi. Allah tidak di arsy karena Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum adanya arsy. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di arah tertentu karena Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum ada arah atas, arah bawah, kiri, kanan ataupun arah lainnya. Jadi keyakinan kita yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai', dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Allah kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa dia tidak serupa dengan sesuatu apapun daripada makhluknya. Dalam hadis Nabi menyampaikan bahwa Allah kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu, telah ada sebelum segala sesuatu daripada makhluk ada. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum adanya tempat. Begitu juga setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak butuh pada tempat. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersifat Al-Qudrah, Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah telah kehendaki untuk terjadi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bersifat al-iradah, berkehendak. Allah Subhanahu wa taala bersifat berkehendak. Adanya alam semesta ini menunjukkan bahwa ada yang mengkehendakinya ada. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kehendak kita makhluk. Kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah kehendak yang azali, tiada bermula dan tiada berakhir. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala bukan kehendak yang berbilang-bilang. Kalau kehendak kita makhluk itu adalah kehendak yang memiliki awalan dan memiliki akhiran. Saya tidak berkehendak untuk melakukan perbuatan ini misalkan. Saat ini saya tidak ingin misalkan pergi ke tempat ini. Tetapi itu bisa berubah. Nanti misalkan tiba-tiba saya ingin pergi ke tempat tersebut. Saya tidak ingin misalkan hari ini berjumpa dengan si fulan misalkan. Tapi itu bisa berubah. Tiba-tiba saya ingin berjumpa dengan si fulan misalkan. Jadi kehendak kita ada awalannya, ada akhirannya, dan itu kehendak yang berbilang-bilang. Saat ini mengkehendaki yang satu, setelah itu tidak mengkehendakinya, lalu mengkehendaki yang lain. Begitu juga ada awalannya, ada akhirannya, dan bisa berubah-ubah, dan itu berbilang-bilang. Itu kehendak makhluk. Allah tidak menyerupai
sesuatu apapun daripada makhluknya, baik pada zat atau pada sifat. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu kehendak yang tiada bermula, tiada berakhir, dan bukan berbilang-bilang. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sebelum menciptakan makhluknya dia telah tahu apa yang akan terjadi. Terus apa yang akan terjadi untuk seterusnya, baik terhadap makhluknya, terhadap langit dan bumi, terhadap sorga dan neraka. Allah telah mengetahui itu semuanya. Sebagaimana zatnya ada tanpa permulaan, begitu juga sifat mengetahuinya ada tanpa permulaan. Begitu juga sifat berkehendaknya ada tanpa permulaan. Sebagaimana Allah telah tahu bahwa Allah itu menciptakan dunia, menciptakan akhirat, menciptakan manusia. Allah juga yang mengkehendaki adanya dunia, adanya akhirat, dan apa yang terjadi di dalamnya. Jadi kehendak itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, takhsisul mumkinil aqli. Allah mengkhususkan bagi makhluk ini pada satu sifat, bukan dengan sifat yang lainnya. Semisal kita ini kan, manusia ini memiliki warna yang bermacam-macam, warna yang berbeda-beda. Yang secara hukum akalnya, misalkan saya bisa saja warna kulit saya sebelum saya dilahirkan, mungkin saja saya dilahirkan dalam warna kulit yang lebih cerah dari ini misalkan, atau lebih gelap dari ini, atau warna kulit yang lainnya. Tetapi apa yang telah Allah kehendaki bagi saya, itulah yang saya dapati saat ini, bahwa saya dilahirkan dalam warna kulit seperti ini. Jadi kehendak itu Allah mengkhususkan bagi makhluk ini sebagian sifat, bukan sifat yang lainnya. Kita bisa saja secara hukum akalnya, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, secara hukum akalnya boleh-boleh saja kita hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh-boleh saja di zaman sebelumnya, boleh-boleh saja di zaman setelah masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita mendapati kita hidup di masa ini, berarti kita tahu bahwa yang Allah kehendaki bagi kita adalah hidup di masa ini, bukan di masa yang lain, atau bukan di masa nantinya yang kita di situ tidak hidup lagi misalkan. Jadi kehendak itu Allah mengkhususkan makhluknya dengan sebagian sifat, bukan dengan sifat yang lain, dan pada suatu waktu bukan pada waktu yang lain. Keberadaan makhluk ini Allah kehendaki dia adanya di waktu ini, bukan di waktu yang lain misalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha mengetahui, bersifat dengan al-ilm. Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi untuk selama-lamanya, baik di kehidupan akhirat, di sorga dan neraka yang tidak ada lagi, yang tidak berkesudahan lagi, yang tidak ada lagi akhirnya. Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi untuk selamanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sifat mengetahuinya, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertambah dan tidak berkurang dan tidak berubah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu dan ilmunya tidak bertambah. Kenapa? Karena pertambahan ilmu menunjukkan ada sesuatu yang sebelumnya diketahui, kemudian setelah itu tidak diketahui lagi. Dan ini hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil terjadi bagi Allah sesuatu yang seperti ini. Kemudian berkurangnya ilmu menunjukkan ada sesuatu yang sebelumnya diketahui, kemudian tidak diketahui lagi. Dan ini juga tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil pencipta alam semesta bersifat dengan sifat seperti ini. Begitu juga berubahnya ilmu, menunjukkan sesuatu yang diketahui sebelumnya ternyata bukan itu yang sebenarnya. Dan ini juga tidak layak bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. Ya, Allah Maha mengetahui tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya, tentang makhluk-makhluknya, tentang apa yang akan terjadi di masa yang mendatang untuk seterusnya. Allah Maha mengetahui itu baik secara terperinci ataupun secara umum. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari sifat mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang ada pada hati makhluknya, apa yang disembunyikan oleh makhluknya dalam hatinya. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari sifat mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga bersifat dengan as-sam'u, Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu. Maha mendengar segala sesuatu, baik itu merupakan suara daripada makhluk atau hal lainnya yang mungkin tidak bisa didengarkan oleh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengarkan segala sesuatu, dan sifat mendengarnya bukan dengan telinga, dan sifat mendengarnya bukan seperti mendengarnya makhluk yang memiliki awalan dan memiliki akhiran. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, dan mendengarnya Allah itu tanpa awalan, tanpa akhiran. Sifat mendengar Allah azaliyah, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya azaliyah, tidak bermula. Berbeda dengan kita makhluk yang pendengaran kita memiliki permulaan, begitu juga pendengaran kita memiliki akhiran, dan pendengaran kita terbatas. Sementara Allah Maha mendengar, sifat mendengarnya tidak bermula, tidak berakhir, dan Maha mendengar segala sesuatu. Bukan dengan alat, bukan dengan telinga, bukan dengan gendang telinga, karena Allah bukan sesuatu yang tersusun daripada anggota-anggota tubuh, bukan sesuatu yang memiliki susunan, memiliki bagian-bagian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat al-basar, Maha melihat. Sifat melihat Allah azaliyah, abadiyah. Azali, abadi, tidak bermula dan tidak berakhir. Sifat melihat Allah bukan dengan menggunakan alat-alat, bukan dengan pupil mata, bukan dengan mata, dan bukan istilahnya seperti sifat makhluk yang membutuhkan kepada cahaya. Allah sifat melihatnya tidak butuh pada cahaya, dan Allah Maha melihat segala sesuatu, tidak seperti sifat melihat kita yang terbatas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat al-hayat, Maha hidup, dan hidupnya Allah tidak berawalan, tidak berakhiran. Allah hidupnya bukan diawali ketiadaan. Hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada dan tidak akan berkesudahan, ada tanpa permulaan, ada tanpa dilalui ketiadaan, dan tidak ada dan tidak akan berkesudahan. Hidupnya Allah bukan dengan tulang, bukan dengan daging, bukan dengan ruh, bukan dengan darah. Sebagaimana sifat hidup pada makhluk kebiasaannya itu dengan tulang, dengan daging, dengan ruh, dengan darah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Hidupnya bukan dengan tulang, daging, ruh, otot-otot, dan bukan dengan darah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan hidupnya dengan ruh, dan bukan di antara nama Allah itu ruh. Ruh itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Ruh itu bukan azali. Ruh itu bukan sesuatu yang tidak memiliki permulaan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki permulaan. Segala sesuatu selain Allah itu sebelumnya berasal dari tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Dan di antara yang Allah ciptakan itu, adalah ruh. Jadi tidak benar pernyataan yang mengatakan bahwa ruh itu
bukan diciptakan, atau roh itu azali, tidak bermula. Itu pernyataan yang keliru dan menyimpang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam. Kalamnya tidak serupa dengan kalam makhluk. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala azali, tidak bermula dan tidak berkesudahan, tidak berakhir. Bukan dengan huruf, suara dan bahasa. Dan karena bukan dengan huruf, suara dan bahasa, maka tidak disifati dengan kata terputus-putus. Kalamnya Allah, kalamnya azaliyah, tidak bermula, abadi, kekal, tiada berakhir. Karena dia bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Tidak dikatakan kalamnya terputus-putus, karena yang bersifat seperti itu diantaranya adalah suara. Sementara kalam Allah bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, bukan dengan huruf-huruf. Dan Allah berkalam bukan dengan lidah, bukan dengan mulut. Kita tidak bisa membayangkan sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak diperintahkan untuk membayang-bayangkan. Yang penting kita yakini adalah kita meyakini bahwa Allah itu bersifat kalam yang tidak menyerupai kalamnya makhluk. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah memperdengarkan Nabi Musa alaihi salam kalamnya yang tidak serupa dengan kalam makhluk. Allah menghilangkan bagi Nabi Musa penghalang sehingga dia mendengar kalam Allah yang sebenarnya. Sifat kalam Allah yang sebenarnya, yang bukan berupa huruf, suara, bahasa, yang tidak memiliki awalan, tidak memiliki akhiran. Pendengaran Nabi Musa yang memiliki permulaan. Nabi Musa saat itu mendengar kalam Allah, tetapi kalam Allah bukan dimulai saat itu. Kalam Allah tidak memiliki permulaan, sebagaimana zat Allah tidak memiliki permulaan. Dan kalam Allah tidak memiliki akhiran, sebagaimana zat Allah itu tidak akan punah, tidak akan berakhir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifat kalamnya tidak serupa dengan kalam makhluk. Kemudian kalau ditanyakan, yang kita baca di mushaf itu bukankah disebut juga kalamullah? Yang kita baca dalam mushaf Al-Quran berupa Bismillahirrahmanirrahim hingga surah An-Nas, bukankah itu dikatakan kalamullah? Benar, itu dikatakan kalamullah dengan makna ungkapan bagi kalam Allah yang sebenarnya. Sebagaimana kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi, yang itu dengan bahasa Ibrani atau dengan bahasa Suryani, seperti kitab Injil dan Taurat, ya, itu juga merupakan ungkapan bagi kalam Allah, mengungkapkan, menunjukkan kalam Allah yang sebenarnya. Karena kalam Allah bukan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Suryani, bukan dengan bahasa Ibrani. Yang dituliskan dengan bahasa Suryani atau Ibrani atau bahasa Arab itu ungkapan bagi kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil ungkapan tersebut dari Al-Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang kita baca itu ungkapan kalam Allah. Pendekatannya sebagaimana ketika kita menuliskan kata api, maka tulisan itu kita baca api. Kita tuliskan kata lautan, tulisan tersebut kita baca lautan. Tetapi api dan lautan yang terdapat dalam tulisan ini itu adalah ungkapan daripada api dan lautan yang sesungguhnya. Bukan itu api dan lautan yang sesungguhnya. Ungkapan yang menunjukkan adanya api dan lautan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan hal ini bisa kita pahami dengan baik. Kemudian selanjutnya juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat al-mukhalafatu lil hawadithi. Tidak serupa dengan yang baharu. Tidak serupa dengan yang baharu. Yang baharu itu istilah para ulama dahulu, yang dimaksud di situ adalah baru. Bahasa mereka dahulu mengatakannya baharu. Yang mereka maksud itu baru. Apa maksudnya baru? Yang ada setelah tiada. Dalam bahasa mudahnya makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadithi, tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tadribu lillahil amsal. Jangan jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala keserupaan-keserupaan.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun daripada makhluknya. Nah, itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari akal sehat seseorang itu, jika dia mau mempergunakannya dengan baik, maka akan menyatakan tidak mungkin Allah serupa dengan makhluk. Kenapa? Karena kaedahnya mengatakan al-mutasyabihani yajuzu ala ahadihima ma yajuzu ala al-akhari. Dua hal yang memiliki keserupaan boleh berlaku bagi salah satunya apa yang boleh berlaku bagi yang lain. Mari kita lihat contohnya. Saya dengan Anda itu memiliki keserupaan, yaitu bahwa kita ini sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Nah, apakah saya boleh mengalami kesakitan? Jawabannya boleh. Begitu juga Anda boleh mengalami kesakitan meskipun saat ini kita sehat. Apakah boleh saya mengalami kelemahan, merasa lemah, tidak ada kekuatan? Jawabannya boleh. Sebagaimana hal itu boleh juga berlaku bagi Anda. Anda boleh mengalami rasa lemah itu, merasa lemah, merasa tidak berkekuatan. Apakah saya boleh mati? Jawabannya boleh. Sebagaimana hal itu juga boleh berlaku bagi Anda. Kenapa kita mengatakan hal ini boleh terjadi bagi kita? Karena kita melihat yang serupa dengan kita daripada makhluk yang lainnya mengalami hal tersebut, mengalami hal-hal itu dan hal-hal lainnya, mengalami kelemahan, kematian, kemudian kesakitan. Nah, konsekuensinya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan makhluk, tentu akan boleh berlaku baginya apa-apa yang boleh berlaku bagi makhluk, daripada merasa lemah, sakit, mati, membutuhkan, berhajat kepada yang lain, mengambil manfaat daripada yang lain. Dan ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat seperti ini. Jadi telah tetap baik dari dalil naqli dari Al-Qur'an atau bahkan dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada pernyataan akal yang sehat bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak mungkin ada keserupaan sedikit pun antara Allah dengan makhluk. Tidak mungkin ada keserupaan atau kesamaan. Dan kita tidak diperintahkan untuk membayang-bayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Justru kita dilarang membayang-bayangkan Allah Subhanahu wa taala, menerka-nerka seperti apa Allah itu. Karena itu mengantarkan kita pada keyakinan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena apa yang bisa kita bayangkan dan bahkan bayangan kita itu sendiri itu makhluk, dan hanya mampu membayangkan makhluk, hanya mampu menggambarkan makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala Khaliq, pencipta, bukan makhluk. Tidak mungkin dapat dicapai oleh bayangan kita yang hanya mampu yang bayangan kita itu terbatas, tidak mampu membayangkan segala sesuatu. Jangankan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang alam semesta ini saja banyak yang tidak bisa kita bayangkan, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan oleh Sayyiduna sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau mengatakan al-ajzu an darakil idraki idraku. Mengaku merasa tidak mampu untuk membayang-bayangkan Allah Subhanahu wa taala, menggambar-gambarkan Allah Subhanahu wa taala. Idraku, kita mengatakan kita tidak bisa membayangkan Allah, Allah tidak bisa dibayangkan. Itulah kata beliau idrak, itulah pengenalan yang sebenarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu an zatihi kufrun wa isyraku. Dan menerka-nerka, menggambar-gambarkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya? Jatuh pada kekufuran, jatuh pada keyakinan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, jatuh pada kesyirikan, menjadikan sesuatu yang lain, menjadikan
apa yang dia gambarkan itu bahwasanya itu Allah, dan jelas bukan yang dia gambarkan itu Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan daripada keimanan, mengeluarkan daripada keislaman, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan orang ini hanya akan selamat jika meninggalkan keyakinan tasbih itu, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu, serta kembali mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kaidahnya sebagaimana yang dikatakan para ulama, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Hanya ini yang perlu kita pegang, bahwa apapun yang terlintas dalam benak kita mengatakan Allah seperti ini, menggambarkan Allah seperti ini, menggambarkan kepada kita suatu gambaran, mengatakan Allah seperti ini, Allah seperti itu. Gambaran apapun yang terlintas dalam benak kita tentang Allah, maka katakan Allah tidak seperti itu. Cukup katakan dan tekankan Allah tidak seperti itu. Yakini Allah Subhanahu wa taala ada, jangan ragu akan adanya, jangan ragu tentang adanya Allah, dan bahwasanya Allah bersifat dengan sifat yang maha sempurna, tidak serupa dengan makhluk, dan tidak perlu menggambar-gambarkan ataupun membayang-bayangkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita dan menjadi catatan amalan kebaikan kelak untuk kita di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.